Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini, Nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Amin. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tema pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Setelah materi ini selesai, diharapkan kalian mampu mengemukakan pendapat tentang keragaman produk pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi jenis, manfaat, teknik pengolahan, serta memahami pengertian produk setengah jadi dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Anak-anak silakan absen terlebih dahulu. Perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak perhatikan. Apakah bahan pangan di bawah ini hasil dari olahan pangan setengah jadi? Ya, ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar makaroni. Dibuat dari apa, Nak? Dibuat dari gandum. Dan ini sebelahnya gambar apa? Ya, ini adalah gambar kerupuk kendar. Dibuat dari apa? Dari nasi. Nasi berasal dari mana? Berasal dari beras. Ya. Jadi, kedua makanan yang ada di sini adalah termasuk olahan pangan setengah jadi. Pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Anak-anak, salah satu cara meningkatkan nilai tambah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi agar memiliki waktu simpan yang lebih lama adalah dengan mengolahnya menjadi berbagai macam produk olahan yang bisa tahan lebih lama. Sebagai makanan pokok dan pendukung, serealia, kacang-kacangan, dan umbi potensial untuk dikembangkan menjadi aneka produk olahan pangan baru tanpa menghilangkan nilai gizi yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan berubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Dengan demikian, olahan pangan setengah jadi produk pangan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik, maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi adalah sebagai berikut. 1. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Yang ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan karena mengurangi biaya dalam penyimpanan. Dan yang ketujuh, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin ataupun panas. Anak-anak, jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia. Anak-anak tentunya masih ingat ya, jenis pangan serealia meliputi antara lain yaitu 1 adalah beras, yang kedua adalah jagung, yang ketiga adalah gandum, dan yang keempat adalah sorghum. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan beras antara lain yaitu kerupuk kendar, rengginang, tepung beras, bihun, dan beras instan. Dan jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan jagung antara lain adalah jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung atau maizena, dan jagung instan. Anak-anak, jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia
Yang berikutnya adalah dari jenis gandum. Anak-anak ada yang tahu jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan gandum apa saja? Yang pertama adalah wall oat, aneka pasta, dan tepung gandum atau tepung terigu. Kemudian jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan sorghum apa misalnya? Anak-anak ada yang tahu? Yaitu biji atau beras sorghum dan tepung sorghum. Anak-anak kita lanjutkan. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan umbi. Anak-anak tentunya masih ingat ya, bahan pangan dari umbi apa saja ya? Pertama adalah ubi jalar, yang kedua singkong atau ubi kayu, yang ketiga talas, dan yang keempat adalah kentang. Jenis olahan bahan pangan setengah jadi dari bahan ubi jalar. Anak-anak ada yang tahu? Yaitu pati ubi jalar, gaplek atau irisan ubi jalar kering, dan tepung ubi jalar ungu. Kemudian, jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan singkong apa saja? Ya, jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan singkong adalah kerupuk singkong, gaplek, tiwul instan, beras singkong, tepung tapioka, tepung singkong, dan tepung mokaf. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan umbi yang berikutnya adalah dari talas dan kentang. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan talas apa saja? Yaitu tepung talas. Nah, kemudian jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kentang apa? Yaitu tepung kentang dan kentang beku. Anak-anak kita lanjutkan. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan umbi. Ya, kita masih membahas dari bahan umbi. Yang berikutnya adalah talas. Anak-anak, jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan talas apa saja? Yaitu, ada yang tahu? Tepung talas. Kemudian, jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kentang apa? Anak-anak, ada yang tahu? Ya, antara lain tepung kentang dan kentang beku. Anak-anak kita lanjutkan. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Anak-anak ada yang tahu contohnya apa? Yaitu yang pertama antara lain yaitu tempe, kedua tahu, apalagi kecap, keempat oncom, oat ya, kemudian tepung kedelai dan kulit tahu. Dan tentunya masih banyak yang lain ya. Teknik pengolahan. Anak-anak, kita lanjutkan teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi. Anak-anak, untuk teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi, tidak bisa hanya dengan teknik pengolahan dasar saja, tapi perlu menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan bahan pangan dapat bertahan lebih lama, bergizi untuk dikonsumsi, dan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Namun sebelum tanaman pangan serealia menjadi bahan dasar pangan, perlu dilakukan teknik penyesuaian terlebih dahulu. Setelah itu, bahan pangan tersebut diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Penyesuaian merupakan proses untuk penghilangan kulit biji dengan disosol. Penyesuaian secara tradisional dilakukan dengan alu dan lumpang, ditambah percikan air ke biji serealia untuk ditumbuk. Proses penyesuaian diharapkan dapat menghilangkan kulit ari pada biji serealia tersebut, sehingga menjadi butiran besar ataupun butiran kecil untuk mempermudah dalam proses penanganan lanjutan. Saat ini penyesuaian juga bisa dilakukan dengan menggunakan mesin. Menurut prosesnya, teknik pengawetan pangan dapat dibedakan menjadi 3 metode, yaitu pengawetan fisik, biologis, dan kimiawi. Pengawetan secara fisik merupakan pengawetan secara alami, yang meliputi pendinginan, pemanasan, dan pengeringan. Anak-anak, teknik pengolahan bahan setengah jadi yang berikutnya adalah teknik pengawetan secara biologis. Proses pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim. Berikutnya adalah dengan bakteri laktat.
Pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi dua. Penggunaan pengawet alami yang diperoleh dari makanan segar seperti gula, garam, bawang putih, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah pengawet sintetis atau BTM, dan yang berikutnya adalah pengasapan. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya. Amin. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan penuh semangat. Pertemuan berikutnya kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.